warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah masjid raya Darussalam Rahmatullah dan para pendengar Radio Darussalam 89,3 FM yang mendengarkan secara langsung kami melalui masjid raya Darussalam Samarinda. Alhamdulillah pada hari ini malam ke-10 Ramadan 1447 Hijriah kita dapat berkumpul di masjid raya Darussalam yang penuh barokah ini. Bapak Ibu jamaah dan pendengar Radio Darussalam, sebelumnya kami umumkan hasil salawatan malam kemarin, malam ke-9 Ramadan ini sebesar Rp822.000 atas nama Yayasan Masjid Raya Darussalam. Ucapan terima kasih atas infak sedekah yang diberikan. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada kita semua, amin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk bertugas pada malam hari ini untuk imam salat yang dipimpin oleh Ustaz Haji Masruni dan Ustaz Muhammad Jihad Tajini, sedangkan petugas penyelawat atau petugas Ustaz Ridwan Tajini dan Ustaz Ahmad Yani Alimadiah Keperawatan, sedangkan zikir dan doa akan dipimpin oleh Ustaz Haji Muhammad Ahmad. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah singkat pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Abdul Majid MA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Dan saya hormati karena saya tidak kepada pengurus Pak Joy yang saya tidak enak di depan dia hilang bahan yang saya sudah ada guru kita Pak Kiai Ketua MUI dan Imam Besar Islamic Center, guru kita semua. Iya betul, inilah konsep saya Pak. Itu melihat beliau. Tapi kita mudah-mudahan bisa kembali. Bapak Ibu semua yang saya hormati, salah satu yang sangat dianjurkan kita amalkan pada saat kita berada di bulan Ramadan, juga termasuk di luar bulan suci Ramadan, tapi terutama di bulan Ramadan ini adalah bertadarus, membaca Al-Quran. Itu sangat dianjurkan. Bahkan dianjurkan kita bisa khatam meskipun tidak wajib, karena di dalam riwayat itu dikatakan bahwa Jibril itu setiap tahun datang mengevaluasi hafalan Al-Quran Rasulullah SAW. Bahkan di tahun wafatnya itu justru 2 kali. Dan Jibril datang mengevaluasi hafalan Rasulullah itu adalah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita kemudian khatam bulan Ramadan itu ada dalilnya Pak, yaitu dalil yang tadi Jibril datang mengevaluasi hafalan Rasulullah, mengajari beliau. Ada kisah yang menarik Bapak Ibu, bahwa dulu ada ulama Sambas namanya, kalau tidak salah, Muhammad Baturi Imran atau Imran Baturi ya. Itu tahun sekitar 1883 dan meninggal pada tahun 1976. Beliau cukup panjang umur, 90-an tahun. Beliau itu ulama Sambas, tapi pernah mengirim surat ke Kairo, yaitu pada pengelola Sultan Al-Manar yang waktu itu dikelola oleh Rashid Benga
Rasul Ridha itu adalah murid dari Muhammad Abdul yang juga ikut penulis tafsir Al-Manar itu. Apa pertanyaan beliau dari ulama Sambas ini? Limaza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-akharun? Mengapa orang-orang Islam itu mundur dan orang non-muslim malah tambah berkembang? Itu pengamatan beliau sekitar tahun akhiran abad 18 sampai abad 19. Mengapa Islam itu mundur sementara yang selain Islam itu malah tambah maju? Maka di Al-Azhar di Kairo pada saat itu ada namanya Amir Syakib Al-Arsalan menjawab tulisan beliau itu, pertanyaan beliau. Apa jawabannya? Karena keduanya telah meninggalkan agamanya masing-masing. Keduanya telah meninggalkan kitab suci. Orang Islam meninggalkan agamanya, dan orang-orang lain tadi, Nasrani dan Yahudi itu juga meninggalkan agamanya. Termasuk kita dianggap telah meninggalkan sebagian ajaran Al-Quran. Jawaban kemudian Amir Syakib Al-Arsalan ini judulnya sama dengan pertanyaan tadi. Limaza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-akharun? Itu menjadi sebuah buku. Maka diterbitkan Bapak Ibu sekitar tahun 80-an. Saya sendiri beli buku itu sekitar tahun 90-an, 94, 95. Ya. Jadi penyebab kemunduran kita Islam ini adalah karena kita telah meninggalkan kitab suci kita, sebagian, tidak semuanya. Dan sebaliknya orang lain bisa maju karena meninggalkan kitab suci kita. Kenapa kitab suci kita? Karena kitab suci kita itu memuat banyak sekali isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, Pak. Banyak sekali isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, apalagi sekarang ini kalau kita rajin menonton itu, membaca, akan banyak kita temukan itu dari tulisan-tulisan itu. Sebaliknya, ajaran agama saudara-saudara kita itu sangat normatif, tidak ada penalaran di situ. Nah, disitulah kehebatan di Al-Quran, karena ada penalaran. Di dalam Al-Quran banyak. Apalah tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Apalah yakin, apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Itu semua. Nah, masalahnya kita, Bapak Ibu, kita tidak membaca kitab suci kita, dan kalau perlu membaca hanya betul-betul membaca saja. Nah, ini yang perlu dijalankan Bapak Ibu, kita memahami apa yang kita baca. Karena itu selalu saya sampaikan perlu kajian-kajian tafsir, dan juga perlu kemudian mengaitkan Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan, supaya kita bisa melihat bahwa betapa Al-Quran itu luar biasa. Terkait dengan membaca, Bapak Ibu, ada perintah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan indah, ada lagunya, ada nadanya, perhatikan tajwidnya dan sebagainya. Meskipun disunahkan kita mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan suci, bukan berarti kita mengejar itu. Tapi yang kita kejar itu adalah ada rasa nyaman, damai di dalam hati ketika kita membaca dengan baik. Kalau kita membaca dengan baik, Bapak Ibu, orang yang mendengar pun nyaman. Saya mungkin pernah cerita di sini, Bapak Ibu. Waktu saya masih SD, kakak saya sudah dulu belajar tilawah. Kebetulan di kampung di mana kakak saya itu terangkat sebagai guru SD yang pedalaman. Salah seorang temannya itu non-muslim. Setiap saya melaju untuk tilawah itu, dia selalu datang ke rumah mendengarkan bacaan saya. Dia senang mendengarkan bacaan. Karena melaju sudah. Sayangnya saya tidak tinggal lama di tempat kakak saya itu karena jauh dari kampung. Sementara saya sekolah di kampung di SD waktu itu. Saya bilang, andaikan lama orang ini mendengarkan bacaan Al-Quran, kemungkinan akan tertarik lagi. Karena ini Pak, bacaan Al-Quran itu. Ya, cuma masalahnya sekarang, Bapak Ibu, semua yang saya hormati, ini keprihatinan kita semua tentu.
Ada hasil penelitian akhir-akhir ini bahwa orang yang membaca Al-Quran itu, yang mampu membaca Al-Quran itu, yang tidak mampu membaca Al-Quran itu semakin banyak. Orang yang tidak mampu membaca Al-Quran semakin meningkat. Bahkan guru-guru agama, saya sendiri mengajar di Pasca. Ini bukan bermaksud membuka aib. Itu banyak anak-anak Pasca S2 itu tidak bisa. Saya bilang anak saya yang kelas 4 SD itu lebih bagus bacaannya daripada kami. Kadang-kadang saya menguji komplain, saya bilang kalau kamu tidak bisa baca Al-Quran, tidak mungkin saya lulusan. Dan salah kepada rekan yang lain. Tapi kalau saya enggak, karena itu tanggung jawab saya. Kok ada guru agama yang nggak bisa baca Al-Quran? Dia jadi guru agama, guru lain. Gimana caranya? Karena tes segala sekarang itu cuma cari-cari saja. Tidak ada wawancara. Masih ada wawancara sekarang? Tidak ada tes. Kalau tidak itu bukan cuma doa kurus malah kita dulu waktu itu. Kalau tidak kurus ini lain juga ini. Itu sangat memprihatinkan. Dan ini keadaan sekarang ini terbalik betul dengan keadaan orang tua kita dulu, Pak. Orang tua kita dulu, termasuk orang tua saya, termasuk bapak-bapak orang tuanya mungkin, itu banyak yang tidak bisa membaca huruf Latin. Tapi ngaji kita, ya Pak. Tidak bisa baca huruf Latin karena kan akses sekolah pada zaman dulu penjajahan kan susah. Hanya orang-orang bangsawan yang bisa sekolah. SD ada, termasuk orang tua saya. Ya, terutama ibu saya, tidak bisa membaca. Tapi kalau mengajar kita tidak perlu melihat Al-Quran berhadapan. Beda dengan kita sekarang guru ngaji berhadapan dengan murid kita. Sama-sama lihat mushaf. Kalau orang tua dulu cukup dia sambil membersihkan beras, mendengarkan bacaan muridnya. Juz berapa pun dia bisa tidur kalau salah. Bisa membaca. Padahal akses pendidikan itu dulu susah. Tapi kalau baca Al-Quran, mereka dijadikan aib kalau mereka tidak bisa baca Al-Quran. Sekarang berbalik. Lembaga pendidikan banyak. KPA dan sebagainya banyak terbuka. Saya kok jadi curhat ini semua ya. Tapi dia tidak lagi. Lembaga KPA banyak terbuka. Tapi kenapa sekarang banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran? Sekarang berbalik sekali lagi. Jarang sekali kita temukan orang sekarang Bapak Ibu yang tidak bisa membaca huruf Latin. Coba lihat, masih ada orang yang tidak bisa main WA. Kalau WA itu kan pasti lebih. Tapi coba cedorkan Al-Quran. Terbalik dengan yang dulu dengan yang sekarang. Dulu huruf Latin tidak bisa, tapi Al-Quran bisa. Itu pun huruf Latin tidak bisa karena akses Al-Quran bisa, akses Al-Quran bisa. Sekarang KPA di mana-mana. Dan ini tadi yang saya katakan yang pasca tadi ini, mahasiswa yang tidak bisa baca ini, kita juga tidak menyalahkan lembaga pendidikan sebelum masuk ke ini, tidak. Karena ujungnya menyalahkan di bawah lagi, menyalahkan di bawah, ujung-ujungnya menyalahkan orang tuanya. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, ayo Bapak Ibu kita galakkan kembali, mulai dari anak-anak kita termasuk membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Jadi langkah pertama untuk bertadarus itu adalah membaca. Karena tadarus itu bukan hanya membaca, Pak, tapi mendalami, mentadaburi maknanya. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan, Bapak Ibu. Kita bertarawih dulu, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Barakah. Sekali lagi Pak Yai, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.